Beliau di keluarga dikenal seperti apa Ibu? Setiap harinya baik atau bagaimana? Bagus. Luar biasa buat anak-anak, buat semua. Dia sahabat, dia ayah. Motivator buat keluarga. Pokoknya luar biasa hidup bersama almarhum. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Insya Allah beliau orang baik yang sangat baik dan soleh. Insya Allah. Boleh sepatah dua patah Ibu terkait dengan program Ta'awun Berdaya KIS ini. Dengan pembuktian hari ini kita sudah menyampaikan tadi Bapak Ibu, ini hanya simbolis saja, tentu secara dana sudah kami transferkan ke rekening keluarga, dan mungkin Ibu sepatah dua patah terkait program ini, mangga Ibu. Alhamdulillah buat program ikhtiar umroh sama Ta'awun Berdaya kami keluarga, Bapak Sarip mengucapkan jazakumullahu yang sebesar-besarnya. Beliau itu tiap harinya di samping memikirkan diri sendiri, garis besarnya memikirkan umat. Alhamdulillah, mungkin dengan adanya dana ta'awun mudah-mudahan menjadi motivator buat semuanya. Meskipun pihak keluarga sama sekali naudzubillah tidak mengharapkan pengembalian, itu sudah ikhlas kami mengikhlaskan dana mengikuti syiar Islam. Terus ada imbal baliknya istilahnya. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat buat keluarga, buat semuanya. Mudah-mudahan semuanya ikut mengikuti program Ta'awun Berdaya. Segitu Pak, mungkin dari kami pihak keluarga sekali lagi mengucapkan jazakumullahu. Mudah-mudahan syiar Islam ini berjaya, khususnya di daerah Dewasari. Amin. Alhamdulillah, Masya Allah Bapak Ibu. Begitu kesan dari Ibu. Mungkin cakapnya. Buat rekan-rekan yang belum ikut program ini Bu, kira-kira bagaimana Bu? Saran-saran buat rekan-rekan yang belum bergabung dengan KIS Berdaya dan program Ikhtiar Umroh Ta'awun Berdaya, mangga Ibu. Kami mengharapkan dukungannya. Kita bukan mementingkan untuk diri sendiri ya Pak ya program ini, tapi lebih banyak mementingkan umat. Adapun itu sebagaimana kalau kata pepatah, dari kita untuk kita, mungkin itu balasan dari kebaikan kita. Tapi niatnya mah kita ikhlas membantu orang dengan uang segitu. Apalah kalau dihitung per hari, apa per minggu, apa per bulan. Kalau dihitung segitu tidak cukup untuk apa-apa. Tapi kalau ditampung, jadi yang kecil mungkin jadi banyak gitu Pak. Mudah-mudahan buat yang belum mengikuti, ayo kita ikuti, kita ikut ikut andil mengembangkan bisnis Islam. Kalau menurut saya mah orang-orang di luar Islam berhasil, kenapa kita tidak gitu Pak? Mudah-mudahan terus berjaya, berkembang, banyak yang mengikutinya Pak. Saya doakan itu sudah terasa buat keluarga kami. Jazakallahu sekali lagi buat semuanya atas bantuannya, atas segalanya yang telah diusahakan buat keluarga kami. Amin. Amin amin rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, langsung saja kita serahkan santunan ini kepada keluarga almarhum Bapak Sarif Mansur Yasaif. Sekali lagi ini bukan dari kami Bapak Ibu, tapi dari Bapak Ibu semuanya, seluruh peserta ikhtiar umroh dan Ta'awun Berdaya dari PT ASKI. Dan ini membuktikan Bapak Ibu benar-benar perusahaan ASKI ini amanah dan benar-benar memberikan bukti bahwa insya Allah program ini akan menjadi satu jembatan, akan menjadi satu kekuatan ukhuwah Islamiyah
dan juga insya Allah akan menjadi satu bukti bahwa Indonesia akan berdaya dengan program ini. Sekali lagi saya ucapkan jazakumullah khair kepada seluruh peserta ikhtiar umroh dan ta'awun berdaya, seluruh mitra KIS berdaya. Semua ini atas kontribusi Bapak Ibu, dan teruslah disiplin. Saat ini kita membantu, mungkin suatu saat kita akan dibantu. Jazakumullah khair. Setiap langkah kecil penuh makna, bersama kita raih sejahtera. Hanya sekali setahun berkorban, membuka pintu harapan di masa depan. Tak hanya kita yang terlindungi, kebaikan melingkar, saling berbagi. Ta'awun berdaya, bersama kita kuat, saling menguatkan, tiada yang berat. Jaminan hidup hingga akhir cerita, mari kita sambut masa depan bahagia. Duka tak lagi menutup jalan, karena kita saling menggenggam tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa rahimakumullah, kita bicara soal asuransi adalah takaful, saling menjaga dan saling melindungi. Oleh karena itu, benar atau tidaknya sebuah asuransi tergantung pada akadnya. Tak ada keraguan, hukum asuransi adalah halal. Majelis Ulama Indonesia melalui Dewan Syariah Nasional Fatwa nomor 21 tahun 2001 menyebutkan bahwa hukum asuransi adalah halal manakala mengikuti akad-akad yang telah digariskan oleh Fatwa MUI. Apa akadnya? Akadnya adalah tabarruk. Akadnya adalah ta'awun, saling tolong menolong. Kalau toh ada investasi, itu adalah akadnya akad tijari. Maka benarnya sebuah transaksi, benarnya muamalah tergantung pada akadnya. Inilah intinya hadis, wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhi. Allah akan menolong hambanya manakala hambanya menolong hamba yang lain. Maka saat kami bayar premi, diniatkan untuk menolong saudara kita kalau nanti kena musibah. Saat saya bayar adalah sedekah saya. Maka saat itu juga kita mengeluarkan dari diri kita harta yang kita miliki untuk mendapat pahala dan ridho dari Allah karena menolong hamba Allah Subhanahu wa taala. Jangan ragu lagi, silahkan berasuransi. Bukan melawan takdir, tetapi kita memenuhi terhadap tuntutan takdir. Karena tak mungkin orang hidup tanpa musibah. Hatta sampai asuransi kematian, asuransi jiwa pun bukan kita menghindar dari mati. Tapi manakala ada yang meninggal, ia punya tabungan yang bisa diwariskan kepada keluarganya. Sehingga tidak menyulitkan kepada yang hidup dengan persiapan kita berasuransi. Percayalah bahwa asuransi syariah adalah halal dan sesuai dengan syariah. Asalkan memenuhi apa yang telah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Mengikuti yang telah ditentukan dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Bapak Ibu, silakan dikoordinir timnya. Segera masuk ruang Zoom karena sebentar lagi acara akan segera kita mulai. Sekali lagi buat Bapak Ibu semuanya yang sudah ada di ruang Zoom, saya koordinir undangannya untuk masuk ruang Zoom dan mereka tidak kehilangan hari ini Bapak Ibu, dan akan dapat informasi yang lengkap. Ini adalah program yang sudah undangan Bapak Ibu semuanya. Oke, Bapak Ibu semuanya, sekali lagi
ya. Saya minta tolong untuk dicek semua undangan Bapak Ibu, tim Bapak Ibu untuk segera masuk ke ruang Zoom karena sebentar lagi acara akan kita mulai ya. Supaya sekali lagi mereka mendapatkan informasi yang lengkap. Siapa tahu informasi yang disampaikan malam hari ini adalah jawaban doa-doa mereka selama ini Bapak Ibu. Jadi sekali lagi ya silakan di telepon, di WA, di chat ya, dikoordinasi semuanya ya di Bapak Ibu untuk segera masuk ruang Zoom kan sekali lagi acara kita mulai ya. Mungkin kita mulai sekitar jam 20 eh, 1 menit lagi ya, 1 menit lagi ya. Kita kasih kesempatan 1 menit lagi ya. 1 menit lagi kita akan mulai acara malam hari ini. Ya sekali lagi masih ada waktu 1 menit lagi Bapak Ibu untuk mengkoordinir, meng-follow up ya, mentelepon atau chat ya semua tim Bapak Ibu atau undangan-undangan Bapak Ibu untuk segera masuk ke ruang Zoom karena informasi yang disampaikan malam hari ini adalah informasi yang sangat bagus sekali, sangat menarik sekali dan sekali lagi siapa tahu ini adalah jawaban doa-doa Bapak Ibu semuanya ya. Mohon maaf, saya kondisinya di pelosok desa ya karena koneksinya kurang bagus jadi mungkin untuk sementara waktu belum bisa buka video karena nanti takutnya koneksinya nggak bagus terpental dari ruang Zoom ya. Tapi insya Allah saya akan selalu semangat untuk membicara pada malam hari ini. Ya sekali lagi 1 menit lagi ya jam 20.14 kita akan mulai Zoom pada malam hari ini. Ya sekali lagi ayo Bapak Ibu sekali lagi ayo semuanya fokus untuk mengkoordinir timnya undangannya untuk supaya mereka segera hadir ke ruang Zoom. Ya, siapa tahu ini adalah informasi yang mereka cari selama ini, Bapak Ibu. Siapa tahu informasi malam hari ini jawaban doa-doa mereka. Ya, siapa tahu informasi malam hari ini ada informasi yang bisa mengubah ya masa depan mereka 1 2 tahun ke depan, Bapak Ibu. Mereka bisa umroh, ya, bisa haji dan bisa membantu banyak orang untuk bisa mewujudkan impian mereka masing-masing, Bapak Ibu. Ya, oke kita mulai ya, Bapak Ibu ya. Sudah pukul 20.14. Fokuskan hati pikiran Bapak Ibu hanya ada di ruang Zoom supaya betul-betul Bapak Ibu mendapatkan informasi yang betul-betul Bapak Ibu butuhkan, informasi yang siapa tahu ini adalah menjadi solusi atau jawaban doa-doa Bapak Ibu selama ini. Ya, oke kita akan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat Waalaikumsalam malam, salam warahmatullahi sejahtera buat wabarakatuh. Bapak Ibu semua. Oke, baik. Ya, sekali lagi terima kasih buat Bapak Ibu semuanya sudah hadir di ruang Zoom pada hari ini, tepatnya hari Jumat, ya, tanggal 31 ya sekarang ya, 31 Januari ya, yang di mana pada malam hari ini Bapak Ibu akan mendapatkan informasi eh, yang sangat luar biasa, yaitu sebuah program yang insya Allah ini bisa memberdayakan masyarakat Indonesia, yaitu program tahun yang menurut saya ini program yang sangat keren sekali Bapak Ibu. Ya, oke Bapak Ibu, sekali lagi saya terima kasih kepada manajemen yang sudah percayakan saya untuk memandu acara pada malam hari ini. Sekali perkenalkan saya Pak Triana dari Blora. Ya, Insya Allah saya akan memandu acara ini nanti sampai selesai. Jadi sekali lagi mohon kerjasamanya supaya betul-betul acara ini bisa menjadi acara yang betul-betul penuh dengan keberkahan, ya, acara yang betul-betul bisa memberikan dampak yang positif, ya, bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya buat kita semuanya. Amin ya. Oke, sebelum kita mulai acara pada malam hari ini, mungkin kita akan buka dengan bacaan basmalah ya bersama-sama ya, supaya acara pada malam hari ini diberikan kelancaran, keberkahan sama yang kuasa, supaya betul-betul acara ini memberikan dampak positif, dampak yang sangat luar biasa, memberikan manfaat yang sebesar-besarnya buat kita semuanya atau masyarakat Indonesia pada umumnya ya. Kita nanti saya akan ini ya pandu dengan apa ya angka ya 1 2 3 langsung kita buka mic-nya baca basmalah semuanya ya oke ya kita mulai ya 1 2 3 Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Iya, Muhammad. amin 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 ya. Oke, terima kasih buat Bapak Ibu semuanya. Oke, Bapak Ibu, acara malam hari ini sekali lagi
acara yang sangat luar biasa dan selalu dari awal saya katakan tadi, siapa tahu ya informasi yang disampaikan malam hari ini adalah informasi yang Anda cari selama ini. Ya, siapa tahu informasi yang disampaikan malam hari ini adalah jawaban atas doa-doa Bapak Ibu semuanya. Makanya berterima kasihlah kepada pengundang Bapak Ibu yang mereka ya dengan tulus ikhlas ya memperkenalkan atau men-sharingkan program ini kepada Bapak Ibu semuanya dengan tujuan supaya Bapak Ibu betul-betul bisa meraih kesuksesan 1 sampai 2 tahun ke depan bersama-sama dengan kita semuanya ya atau sukses berjamaah ya. Oke, sekali lagi Anda luar biasa yang hadir pada malam hari ini. Ya, mungkin banyak teman-teman kita di luar sana pada jam-jam segini sudah ada yang tidur, ada yang mungkin di warung kopi, ada yang nonton TV, nonton sinetron dan sebagainya. Tapi Anda luar biasa memutuskan untuk hadir di Zoom pada malam hari ini. Ya, insya Allah kehadiran Anda tidak sia-sia Bapak Ibu. Karena pada malam hari ini ya Anda akan mendapatkan informasi yang sangat keren sekali di mana ya pemateri malam hari ini sangat luar biasa Bapak Ibu. Ya, makanya bersyukur Anda hadir pada malam hari ini. Karena pemateri malam hari ini akan men-sharingkan sedetailnya, selengkap-lengkapnya kepada Ibu semuanya. Ya, dan insya Allah pemateri ini sudah sangat berpengalaman ya dalam menjalankan program ini maupun bisnis ini dan nanti kita akan belajar bersama-sama dengan beliau. Ya, saya yakin beliau akan all out ya, akan totalitas untuk memberikan informasi yang sangat luar biasa ini kepada Bapak semuanya. Ya, oke tanpa berlama-lama kita sambut pembicara malam hari ini yaitu Bapak Ustadz Muhammad Rohmani dari Ciamis. Waktu dan tempat kami persilakan Pak Rohmani. Monggo Pak. Silakan Pak Rohmani. Silakan Pak Ustadz. Pak Ustadz Muhammad Rohmani. Oh ya siap. Wais, Masya Allah. Siap. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Saya lupa menyalakan kameranya nih. Jangan Ustaz, mulai. Bismillah. Baik, alhamdulillah, alamin. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, baik. Ini merupakan malam yang sangat luar biasa ini, insya Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes suara dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aman Ustaz? Lancar? Aman ya? Baik. Alhamdulillah ya. Ini slide-nya tampil apa dari saya aja? Kalau memungkinkan dari Pak Rohmani, Pak. Kalau dari saya kayaknya susah ini Pak. Biasanya Oh, dari gitu. Mungkin dari bisa dibantu Pak Mustafa slide-nya Pak. Atau Pak Arif Wijaya mungkin bisa dibantu Pak Arif Wijaya untuk slide-nya Pak. Halo Pak Mustafa, Pak Arif, minta tolong dibantu untuk Siap, share layar. sudah tersedia. Silakan Ustaz. baik. Masya Allah. Baik, ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Apa kabar Bapak Ibu semuanya malam hari ini yang hadir di Zoom yang sangat luar biasa ini ya, di Zoom Ta'awun Bergaya. Bapak Ibu semoga selalu dirahmati oleh Allah sehingga nanti apa yang akan disampaikan mudah-mudahan akan menjadi sebuah jawaban dari apa yang kita inginkan selama ini. Bapak Ibu, pada Zoom malam hari ini ya, kita akan membahas tentang sebuah program yang sangat mulia, yaitu program Ta'awun Bergaya. Nah ini judulnya sangat bagus ya, bagaimana kita meraih 100 juta pertama, wujudkan miliarder bergaya. Bahagia, berkah, dan bergaya. Next Pak.
santunan tali asi Indonesia atau disebut Perelek ya, atau Jimpitan Digital. Nah, tentu saja program Everelek ini merupakan sebuah program yang sudah menjadi tradisi ya bagi saudara-saudara kita dimanapun berada. Jimpitan Digital, biasa disebut Jimpitan Digital. Nah, insya Allah pada malam hari ini ya, kita akan berbagi itu raih mimpi. Nah, saat ini Bapak dan Ibu ya, kita bukan bersaing dengan kerasnya dunia saja, tapi juga bersaing dengan pertama, usia orang tua. Yang kedua, usia anak. Yang ketiga, kain ihram atau kain kafan. Masya Allah, ini merupakan sebuah perlombaan ya, sebuah perlombaan. Nah, ada sebuah kata bijak, kegagalan seseorang dalam menuju hidup lebih baik bukan karena bodoh atau bukan karena kurang kerja keras, melainkan belum menemukan kendaraan yang tepat yang bisa membawa pada perubahan yang diinginkan. Jadi kendaraan yang tepat adalah sebuah hal yang sangat harus ditemukan ya, dan mengapa mereka bisa sukses karena berada di kendaraan yang tepat seperti itu. Nah, insya Allah Bapak Ibu, pada malam hari ini kita akan membahas ini semuanya, insya Allah ya. Next. Maka kita akan memperkenalkan sebuah program ta'awun berdaya. Sebagaimana ada sebuah ayat yang menjelaskan, dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa. Insya Allah dengan sikap baik ini ya, dengan perilaku baik ini, maka ini bisa terwujud. Ta'awun konsep mulia. Kenapa? Karena ta'awun tak pernah rugi. Pertama, jika mendapat musibah, ditolong peserta lain. Yang kedua, jika tidak mendapat musibah, alhamdulillah. Dan dana kita dipakai menolong peserta lain. Maka insya Allah konsep ini merupakan konsep yang sangat baik sekali. Program Ta'awun Berdaya merupakan sebuah program berbagi cerdas, sekaligus berikhtiar membangun bisnis untuk meraih mimpi. Nah, Bapak Ibu ya, di program ini, program Ta'awun Berdaya ini ya, ini merupakan sebuah program yang dikeluarkan oleh perusahaan berizin resmi dan diawasi oleh OJK dan juga Dewan Syariah MUI. Pasti aman, legal, dan halal. Ya. Yang pertama legalitasnya ya Bapak Ibu di sini sangat jelas sekali. Ada pengesahan dari Kemenkumham yang bisa kita lihat ya, nomor AHU 4172240 yang ini berdiri tanggal 29 Desember 2014. Yang kedua, sudah ada izin OJK Bapak Ibu, izin operasional dari OJK per tanggal 30 November 2015. Jadi program Ta'awun ini merupakan sangat jelas sekali dari sisi legalitas dan sudah ada pengawasan dari izin OJK-nya. Yang berikutnya Bapak Ibu ya, kita menjelaskan tentang company profile dari PT ASKI ya, yang di sini dijelaskan bahwa pendiri-pendiri daripada PT ini adalah ada Kiai Haji Mahmud Ali Zain. Nah, beliau merupakan seorang kiai, seorang tokoh penggelut BMT ya, BMT yang sangat luar biasa di BMT Sidogiri ya. Lalu ada Bapak Dr. HM Safi Antonio MSc. Nah, beliau merupakan sebuah pakar ekonomi syariah yang sangat terkenal ya, baik internasional maupun nasional ya. Lalu ada Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Didin Hafiduddin MSc. Berikutnya ada Insinyur Agus Haryadi. Nah, ini merupakan sosok-sosok pendiri dari program Ta'awun Berdaya ini, merupakan pakar-pakar ekonomi syariah yang luar biasa. Di samping itu ada di Dewan Syariah dan diawasi oleh HM Haji Fondel Nafis. Ini juga merupakan sosok yang luar biasa yang sangat memperhatikan tentang program ekonomi syariah ya. Lalu Bapak Ibu, adapun kantor pusat dari ASKI ini berada di wilayah Bogor, Kota Bogor, tepatnya di Jalan RI Marta Dinata, nomor 2D. Nah, insya Allah setiap satu pekan sekali kita hadir di Bogor. Nah, dan ini juga merupakan pelopor ya, pelopor asuransi jiwa mikro syariah kebanggaan umat. Maka kalau melihat dari data yang disampaikan di sini, bahwa pendiri ikhtiar umroh, persiapan dana umroh untuk pemilihannya sampai dengan 2024 ya,
Di sini ada mencapai 23,08 miliar. Ya kan, dengan jumlah penerimanya sudah mencapai 4.000 Bapak Ibu ya. Jadi ini merupakan sebuah program yang sangat jelas ya, dan juga mendapatkan penghargaan ya sebagai asuransi jiwasraya yang sangat terbaik. Nah, Bapak Ibu, peserta ASKI hingga 2023 sudah mencapai lebih dari 1 juta peserta. Maka ini merupakan pelopor asuransi jiwa di Indonesia ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, di program Ta'awun Berdaya ini ya, next ya, adalah program tolong menolong dari PT ASKI yang barusan disampaikan, bekerjasama dengan KIS Indonesia Berdaya dan berbasis komunitas untuk saling tolong menolong dalam kebaikan, seperti saling umrah mengumrahkan. Nah, sukseskan gerakan Badan Umrah Nasional dan sukseskan gerakan Ta'awun Berdaya Nasional. Nah, program Ta'awun ini bisa menjadi program 3-in-1, ta'awun, pemberdayaan, dan afiliasi. Nah, Bapak Ibu yang sangat berbahagia ya, adapun manfaat dari Ta'awun Berdaya ini, yang pertama adalah santunan dana pemakaman. Bisa digunakan untuk santunan badal umroh, bisa disebut santunan tali asi, dan juga merupakan peluang umroh atau haji gratis, insya Allah ya, dan juga bisa menjadi ikhtiar lunas hutang. Nah, manfaat ta'awun atau dana santunan ini akan disampaikan bagaimana dia bisa berlaku ya. Pada usia 0 sampai 1 bulan, ketika terjadi meninggal karena sakit, nah itu disebut masa tunggu ya, dalam 1 bulan pertama, maka tidak ada dana klaim, karena disebut masa tunggu. Tapi jika di bulan pertama, 0 sampai 1 bulan pertama, terjadi meninggal karena kecelakaan, maka mendapatkan dana klaim sebesar 5 juta. Nah, di bulan kedua sampai bulan ke-12, ketika terjadi peserta itu meninggal karena sakit, maka akan mendapatkan dana klaim 2.500.000. Nah, ketika meninggal karena kecelakaan, mendapatkan dana klaimnya adalah sebesar 5 juta. Nah, Bapak Ibu, program ini sangat cocok bagi Anda. Yang satu, pertama adalah yang ingin bantu orang lain. Yang kedua, untuk bagi para leader travel umroh, ini sangat cocok ya bagi Bapak Ibu yang bergiat di siar travel umroh ya. Nah, itu cocok untuk para jamaah-jamaahnya sebelum berangkat bisa mengikuti program Ta'awun ini dulu ya, sehingga tercover lah. Lalu yang ketiga adalah pimpinan yang baik. Tentu pimpinan yang baik juga merupakan seorang pemimpin yang sangat memperhatikan bawahannya ya, temannya, untuk bisa diikutkan di program Ta'awun ini. Manfaat dana ta'awun, dana santunan jiwa syariah ini ya, ini bisa untuk mengurangi lunasi hutang, mengganti biaya pemakaman, atau untuk membadalkan umroh, insya Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian ya, next Pak. Di sini juga kita akan menjelaskan bagaimana sih kita cara memulai Ta'awun Berdaya ini. Nah, ini sangat mudah sekali. Bapak Ibu cukup menyisihkan uang 600 perak per hari ya, ini cukup ringan sekali, atau sebesar 200.000 untuk tahunan ya, untuk tahunan. Adapun ketentuan program Ta'awun Berdaya ini pertama ya, untuk pendaftaran ini sangat mudah sekali, yaitu bisa melalui online. Nah, sementara untuk pilihan paket bisa pemilihan single ya, single, family atau 3 orang, atau big family untuk 7 orang. Nah, jadi bisa pesertanya itu bisa keluarga atau bisa pribadi. Nah, untuk usia masuk peserta itu dimulai dari usia 5 tahun sampai dengan 64 tahun. Jadi ini cukup panjang ya batas masa kepesertaannya sampai dengan usia 64 tahun. Yang keempat, untuk pendanaannya ya, transfernya ke rekening PT KIS Indonesia Berdaya ke BCA Syariah, nomor rekening 049885 kali 41. Nah, sementara itu
Apa yang didapatkan? Tentu pertama adalah mendapatkan fasilitas virtual office dan web personal promotion. Lalu untuk tahun berikutnya, yaitu tahun kedua dan seterusnya, kalau di tahun pertama kita membayar 200.000, maka di tahun kedua kita cukup kontribusinya adalah 150.000 atau menyisihkan uang 400 perak per hari. Jadi cukup ringan sekali ya di program Ta'awun Berdaya ini, insya Allah. Nah, program Ta'awun Berdaya ini memberikan satu kepastian dan dua pilihan. Apa satu kepastiannya? Yang pertama, peserta pasti terproteksi dengan konsep syariah atau sedekah ya, tertimpa musibah ditolong. Jika sehat, alhamdulillah, dan dananya untuk menolong. Ini disebut sebagai santunan tali asi dan kegunaannya untuk ibadah umroh bagi yang muslim. Jadi ini satu kepastian bagi Bapak Ibu yang tergabung di program Ta'awun Berdaya. Adapun dua pilihan ya, Bapak Ibu bisa pasif atau aktif. Ya tentu ketika Bapak Ibu pasif, yang didapatkan hanyalah proteksi asuransi jiwa syariah hingga 5 juta. Tapi kalau Bapak Ibu tergabung di polisnya lebih dari satu, tentu dikalikan saja ya. Yang kedua, ketika Bapak Ibu aktif ikut mereferensikan, maka Bapak Ibu akan mendapatkan komisi, royalti, dan reward. Nah, tujuannya ini apa? Ini bisa untuk mempercepat berangkat umroh, haji khusus, dan extra income. Nah, tentu pilihan yang terbaik yang mana ya? Semuanya sama-sama baiknya. Tapi ketika Bapak Ibu memilih untuk aktif, maka itu adalah lebih baik. Seperti itu. Nah, program Ta'awun Berdaya ini adalah sebuah program kemitraan atau referral system. Stop selling, start helping. Jadi ini tidak menjual, tapi cukuplah Bapak Ibu menyampaikan kabar gembira bahwa ada program ta'awun, program saling membantu. Nah, sini kita akan menjelaskan tentang sebuah perbandingan antara produk fisik dan produk digital. Nah, kalau produk fisik tentu perlu izin SIUP L ya, SIUP L karena itu adalah MLM. Lalu ketentuan yang keduanya adalah harus jualan, perlu stok, packing, dan ongkir. Ada juga potensi inden jika terjadi booming. Dikejar kadaluarsa. Terus juga terjadi potensi cutting price ya, tentu produk fisik sekarang ini persaingan cukup ketat. Nah, bandingkan dengan produk digital. Produk digital tanpa SIUL karena ini juga merupakan bukan MLM. Lalu sharing-sharing untuk saling menolong. Yang ke no stock, no packing, dan no ongkir. Jadi tidak perlu stok, tidak ada packing-packing, dan juga tidak ada ongkir yang dikeluarkan. Biasanya kalau di fisik pasti selalu ada ongkir. Nah, di produk digital itu tidak ada ongkirnya. Lalu juga tidak ada no indent, semuanya langsung ya. Dan tidak ada expired date. Jadi masa berlakunya tidak expired ya. Lalu tidak ada cutting price karena semua sudah sangat jelas. Jadi produk fisik bandingkan dengan produk digital, maka mana yang lebih mudah dan lebih ringan? Tentu produk digital ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini juga sebuah penjelasan bahwa penjelasan peluang aset digital harus dijelaskan secara menyeluruh, baik secara online maupun offline. Nah, potensi dan proyeksi dari peluang usaha ini tidak diperkenankan untuk dijadikan status medsos. Jadi ini sebuah penjelasan kepada Bapak Ibu ya, untuk memperhatikan hal ini ya. Lalu setiap anggota KIS hanya berakad dengan PT KIS Indonesia Berdaya. Yang keempat, setiap ujroh atau bonus yang diterima berdasarkan hasil kerja dan hasil pembinaan terhadap membernya atau grup komunitasnya. Yang kelima, dilarang adanya unsur pemaksaan untuk bergabung, yang karena dilarang menjual impian dan harapan kesuksesan. Jadi bisa harus menjadi sebuah perhatian bagi Bapak Ibu sekalian bahwa penjelasan produk digital ini harus jelas ya, harus jelas, dan memang pendapat hasil usaha yang kita dapatkan adalah berdasarkan
hasil kerja dan pembinaan terhadap membernya. Nah, di sini kita next ya. Lalu kita akan menjelaskan tentang potensi afiliasi ta'awun berdaya, karena ini merupakan produk yang referral. Jadi di sini ada komisi-komisi yang dimunculkan. Yang pertama adalah komisi afiliasi. Jadi ketika Bapak Ibu berhasil mengajak, mereferensikan teman keluarganya, saudaranya ya siapapun, maka ada potensi komisi afiliasi sebesar 20.000 per orang. Lalu komisi berikutnya adalah komisi pasangan. Nah, ini komisi pasangan ini, jika terjadi satu pasang di kiri dan satu di kanan, maka mendapatkan komisi Rp10.000. Jadi komisi afiliasi 20.000, komisi pasangan 10.000. Nah, di komisi pasangan itu terjadi plus out 15 pasang per hari. Jadi 15 pasang per hari itu berarti 150.000 per hari Bapak Ibu pendapatan dari komisi afiliasi ta'awun berdaya ini. Tentu ini sebuah hal yang sangat bagus ya. Lalu pembelian jumlah ID saat registrasi awal menentukan potensi hasil income bulanan dari komisi pasangan. Jadi Bapak Ibu, pembelian komisi jumlah ID tentu juga sangat berpengaruh pada potensi hasil income. Yang ketiga ada reward prestasi atau hadiah. Nah, yang keempat ini ada komisi royalti hingga 10 generasi. Nah, ini dari program Ikhtiar Umroh ya, ada program Ikhtiar Umroh. Jadi Bapak Ibu ini adalah potensi afiliasi ta'awun berdaya yang bisa Bapak Ibu dapatkan. Tentu ini sebuah hal yang bisa membuat kita menjadi bersemangat ya Bapak Ibu ya. Nah, ini ada potensi reward di 2005 ini jika Anda bangun tim pejuang ta'awun berdaya. Ini Bapak Ibu yang bisa Bapak Ibu dapatkan ya. Yaitu ketika terjadi 25 kiri, 25 kanan, maka Bapak Ibu mendapatkan logam mulia senilai 1 juta. Nah, atau kemudian terjadi 100 di kiri, 100 kanan, maka Bapak Ibu mendapatkan sebuah tablet senilai 3,5 juta. Atau lalu kemudian terjadi ini ya 500 di kiri, 500 di kanan, maka ini mendapatkan sebuah kendaraan motor ya senilai 17,5 juta. Ini sangat menggairahkan ini. Nah, ketika Bapak Ibu ingin umroh gratis, maka insya Allah 1.250 pasang, maka mendapatkan umroh gratis senilai 35 juta. Nah, reward mobil juga Bapak Ibu bisa raih ketika terjadi 5.000 pasang. Nah, senilai 175 juta. Jadi insya Allah ini merupakan sebuah program yang bisa sama-sama kita raih ya. Nah, ada rumah tinggal nih Bapak Ibu itu sebesar 17.500 pasang ya. Ini rumahnya adalah senilai 600 juta ya, Masya Allah ya. Dari program ta'awun berdaya ini jika kita lakukan dengan bersama-sama, maka insya Allah semua potensi reward ini bisa kita raih Bapak Ibu. Jadi di sini kita tidak bekerja secara sendiri, tapi secara tim. Ini risetnya 2028 Pak Ustadz, maaf. Oh, 2028 ya? Oh, Ya. 2025 sampai 2028. Masya Allah. Siap. Ya, Jadi ini 2028 risetnya. Iya, risetnya ya. Siap. Nah, ini promo reward atau hadiah prestasi. Ini sangat promo reward atau hadiah prestasi 2025 ya. Ini cara kerja cerdas meraih reward. Nah, ini polanya sangat mudah sih Bapak Ibu ya, yaitu kita cuma ajak 2, bantu 2. Implikasi paket family. Paket family ini merupakan paket. Nah, ini paket family ya, ini sangat luar biasa. Jadi kalau di minggu pertama Bapak Ibu membantu 3 orang ya, kiri, 3 orang kanan, lalu di minggu kedua terjadi duplikasi kan, 6 di kiri, 6 di kanan, dan selanjutnya ya. Maka ini terjadi hadiah-hadiah yang sangat luar biasa yang dijelaskan di sini, yaitu 25 kiri, 25 kanan mendapat logam mulia senilai 1 juta, sangat seperti yang dijelaskan di tadi ya, di slide sebelumnya ya. Nah, insya Allah
dari program cara kerja cerdas meraih reward ini dengan duplikasi ajak dua bantu dua, tentu ini merupakan hal yang sangat mudah gitu ya, sangat mudah sekali. Insya Allah ya, berbagi kecil untuk dampak yang besar. Nah, seperti dalam video selanjutnya, ini sangat sangat video inspiratif ya, Bapak Ibu bisa saksikan di sini, bisa lihat bagaimana seseorang yang bekerja secara sendirian, tidak punya jaringan, dengan bekerja tidak sendiri, artinya punya jaringan. Dia bangun tim networknya, gitu, bangun tim kerjanya, tentu dengan duplikasi dua tadi ya, ajak dua, bantu dua, ajak dua, bantu dua. Jadi insya Allah ini merupakan sebuah program yang sangat luar biasa. Lalu Bapak Ibu, ada 10 alasan mengapa mau program ta'awun berdaya. Ini ada 10 alasan yang Bapak Ibu bisa memperhatikan hal ini. Ada 10 alasan. Yang pertama adalah halal, legal, dan berkah. Karena dari produk keuangan syariah. Jadi halal, legal, dan berkah ini juga merupakan sebuah poin pertama yang harus menjadi titik perhatian kita ya. Yang kedua, financial profit dan social profit. Jadi ada social impact-nya ya. Jadi sangat yang ketiga adalah pebisnis sekaligus fundraiser. Nomor 1 di Indonesia ini mudah-mudahan ya. Pebisnis sekaligus fundraiser. Nah tentu ini merupakan sebuah alasan yang sangat baik. Lalu juga ada stability ya, segala musim. Jadi, memang program tahun ini segala musim masuk ini. Lalu tidak ada stok dan tidak perlu stok dan tidak perlu ongkir. Ini menurut tantangan produk fisik ya. Kalau di digital kan tidak perlu ongkir, jadi cukup info-info aja by WA ya kan, langsung semua terjadi prosesnya. Lalu yang keenam juga bisa terjadi percepatan income. Kenapa? Karena simple, sistem, dan duplikasi. Jadi ini bisa menjadi sebuah percepatan income Bapak Ibu sekalian. Yang ketujuh, nah ini bisnis yang sangat terjangkau oleh semua kalangan, yaitu cuma 600 per hari. 600 per hari. Ya, 600 per hari. 200.000 di tahun pertama. Sementara tahun berikutnya cuma 400 per hari. Satu kali closing, komisi atau ujroh royalti 120 bulan gajian. Jadi satu kali closing, komisi atau ujroh royaltinya itu sampai dengan 120 bulan gajiannya. Jadi ini komisinya jangka panjang dari satu orang. Setiap bulan kita dapat komisi ya. Ini luar biasa. Kesembilan adalah ini bisa diwarisan. Ini bisa menjadi warisan ya. Dikasih ya, bisa menjadi warisan untuk anak kita ya, anak-anak kita ya, atau untuk keluarga kita bisa diwariskan. Lalu yang ke-10, terpenuhinya kebutuhan dunia dan akhirat. Insya Allah ya, kebutuhan dunia adalah ekonomi, akhiratnya adalah ibadah. Karena memang, nah ini merupakan 10 alasan mengapa program tahun berdaya, nah inilah insya Allah. Nah ini juga ada benefit program tahun berdaya yang bisa Bapak Ibu dapatkan ya benefitnya ya. Ini sangat luar biasa. Yang pertama adalah santunan tahun Badan Umroh Nasional ya 2.500.000, lalu akses perpustakaan, e-book dan pelatihan senilai 2,5 juta ya. Lalu ada promo website, ya kan ada website promo landing pad 2 ya senilai 2 juta, ada kantor virtual office-nya ya senilai 1.500.000. Ada bonus porsi umroh. Nah ini voucher ya, ini bentuknya voucher senilai 500.000, maka total benefit ini adalah 9 juta. 9 juta. Namun Bapak Ibu tidak perlu harus membayar 9 juta ini. Tapi untuk memperbanyak masyarakat saling bertahun dan meraih mimpi, jadi promo hari ini hanya 200.000. Ini sangat luar biasa. Dari benefit yang didapatkan itu tidak perlu mengeluarkan sejumlah uang besar, tapi cukup 200.000 Bapak Ibu. Nah, ini perpustakaan e-booknya, lalu Bapak Ibu, nah ini adalah testimoni ya, testimoni penerima manfaat. Bisa kita saksikan ya. Bagi para anggota KIS, khususnya dan bagi orang yang baru mengenal atau belum mengenal KIS,
Eh, Masya Allah, saya bersaksi bahwa program KISI itu adalah program yang memberikan maslahat, baik itu untuk siapapun, baik itu yang di luar anggota KIS ataupun di dalam KIS itu sendiri, sehingga saya menghimbau dan menganjurkan mungkin ya untuk orang-orang yang belum bergabung untuk ikut bergabung bersama dengan anggota KIS yang lainnya sebagai antisipasi dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti saya gitu. Itu mungkin dari saya. Bagi para anggota. Nah, ini penerimaan manfaat, saling bantu, saling berdaya. Nah, Bapak Ibu, ini baru kemarin ya, ini baru kemarin. Ceritakan mungkin Ustadz prosedur kemarin. Ini videonya belum diupload. Silakan Ustadz. Oh iya, jadi ini merupakan penerima manfaat dari almarhum Bapak Ayi ya. Bapak Ayi merupakan Ketua DKM Masjid Al-Hidayah Dewasari Ciamis, Jawa Barat. Nah, beliau merupakan mitra saya yang waktu itu beliau mengambil posisi karena kita mengembangkan secara jaringannya ya. Jadi beliau memutuskan, jadi ada dua, beliau keluarganya ya, istrinya, anak-anaknya juga ikut program ini. Karenanya istrinya mengikuti di program ikhtiar umroh ya. Lalu Pak Ayi ini merupakan yang mengikuti program ta'awun berdayanya. Nah, qadarullah 2 bulan mengikuti program ta'awun berdaya, beliau pulang lebih cepat, lebih dahulu. Nah, beritanya ini memang cukup mengagetkan kami ya, karena memang kondisinya juga memang suka sakit juga sih gitu sebetulnya. Tapi terakhir itu udah cukup sehat lah. Dan beliau meninggal tanggal 2 Januari kemarin di awal tahun ini itu ya. Lalu segera saya sampaikan ke pusat dan beliau ini pemilik 2 polis. Jadi beliau mengambil 2 polis, ya kan, 2 asuransi tahunnya. Lalu setelah diklaim maka, nah ini proses juga sangat mudah nih Bapak Ibu. Jadi setelah data-data lengkap semuanya, maka diproseskan oleh pusat ya, PT KIS Indonesia Berdaya, Bapak Mustafa dan Bapak Bujel, mengurus langsung ke PT KIS. Itu prosesnya cukup mudah sekali. Jadi semuanya by WA saja, by data. Begitu data komplit, bikin saja lewat informasi lewat WA dan kita teruskan. Dan prosesnya itu cukup cepat, tidak sampai 7 hari. Gitu. Jadi begitu data masuk, diproses, tidak sampai 7 hari, dana klaimnya cair gitu ya. Alhamdulillah, ini merupakan motivasi yang luar biasa ya, juga sebagai pembuktian bagi peserta dan juga pembuktian bagi PT KIS Indonesia Berdaya dan kita semua selaku komunitas di Indonesia Berdaya ini membuktikan bahwa satu, dana klaim itu begitu cepat cairnya dan langsung dan ini kita serahkan langsung ke ahli warisnya ini adalah Ibu Nini. Ibu Nini juga merupakan peserta dari ta'awun juga plus ikhtiar umroh juga gitu, seperti itu. Jadi memang keluarga yang sudah ikut program ta'awun, bahkan jamaah Masjid Al-Hidayah juga sudah mulai banyak yang bergabung gitu, program ta'awunnya dan program ikhtiar umrohnya. Alhamdulillah, maka insya Allah perjuangan dari almarhum Bapak Sarip ini
akan kita lanjutkan, kita teruskan, insya Allah, sehingga apa yang manfaatnya itu betul-betul sangat dirasakan oleh kita semuanya, insya Allah. Demikian ya, ini penjelasan singkat tentang Ibu Nining nih selaku penerimanya. Nah, ini baru kemarin disampaikan langsung oleh Pak Ustadz ya. Beliau melanjutkan program tahun putranya, terus kemudian juga dialokasikan untuk badal umrah ya Ustadz ya. ya, alhamdulillah. Jadi diwariskan oleh anaknya ya, yang berdiri di samping ibunya yang putih, dia akan melanjutkan juga dari akun bapaknya ya, dan juga untuk badal umroh, insya Allah untuk badal umroh juga. Jadi memang keinginan manfaat dari program tahun ini memang terwujud untuk badal umroh dan juga untuk memenuhi beberapa kebutuhan. Jadi di sini kan dana klaimnya adalah 5 juta, ini karena dua polis ya, pada Allah seperti itu. Demikian. Nah ini Bapak Ibu sekalian ya, jika sudah berpenghasilan, jadi ketika kita mengikuti program tahun berdaya yang 200.000 itu, kalau kita mengembangkan jaringan, lalu ketika kita sudah mendapatkan penghasilan, lalu Bapak Ibu jangan berhenti, Bapak Ibu melanjutkan untuk ikut menabung cerdas, yaitu 10.000 per hari. Nah, tabungan cerdas bergaransi raih pahala Baitullah plus proteksi dana warisan. Nah, ini cukup lebih besar angka dari yang didapatkan ya. Ini akan dijelaskan ya, yaitu di sini kita sampaikan memulai ikhtiar umroh. Jadi kalau yang tadi adalah program tahun berdaya 200.000 setahun, maka memulai ikhtiar umroh ini jumlahnya agak besar, kan? Agak besar karena ini merupakan program tabungan. Memulai ikhtiar umroh yaitu bisa tahunan atau bulanan. Berapa tahunannya? Tahunannya adalah sebesar 3.653.000 atau juga bisa bulanan 353.000. Nah, ketentuan peserta program di ikhtiar umroh ini sama, semuanya pendaftaran melalui online. Nah, usia masuk peserta ini agak berbeda, 6 tahun sampai dengan 55 tahun. Kalau di tahun 5 tahun sampai dengan 64 tahun. Nah, peserta menabung melalui virtual account Bank BSI. Jadi ini atas nama peserta ya, jadi sangat mudah sekali Bapak Ibu bisa menabung melalui akun Bank BSI-nya sendiri ke virtual account-nya atas nama masing-masing. Nah, apabila diperlukan, tabungan bisa diambil kapan saja. Tentunya ini setelah 12 bulan menabung. Adapun proses pencairan itu 1 kali 24 jam. Jadi di sini tidak ada biaya administrasi, bulanan, dan denda. Juga Bapak Ibu ya, ini ada aplikasinya. Jadi kita semua bisa melihat semua catatan transaksinya itu melalui aplikasi. Seperti itu Bapak Ibu ya. Di sini kontribusi berikutnya adalah 3.600.000 per tahun ya, plus 3.000 ya untuk admin, atau 300.000 per bulan plus 3.000. Nah, ini sama dengan juga menyisikan uang 10.000, jadi sama seperti itu. Nah, adapun manfaat dari tahun ikhtiar umroh ini agak berbeda Bapak Ibu. Jadi manfaat dari tahun ikhtiar umroh ini agak berbeda, yaitu di masa tunggu 0 sampai 3 bulan ketika terjadi meninggal karena sakit, itu tidak ada dana yang didapatkan. Tapi ketika meninggal karena kecelakaan, maka akan mendapatkan dana klaim sebesar 55 juta plus tabungan. Begitu. Adapun ketika pesertaan di bulan ke-4 sampai ke-6, ketika terjadi meninggal karena sakit, itu mendapatkan 12.500.000 ya, lalu atau meninggal karena kecelakaan, maka mendapatkan 55 juta plus tabungan. Nah, di usia kepesertaan 7 sampai 120 bulan atau 7 sampai 10 tahun ya, bulan itu full proteksi. Meninggal karena sakit 55 juta, meninggal karena kecelakaan 110 juta plus tabungan. Nah, ada tuh manfaat dari proteksi syariah ini Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah bisa untuk mengurangi atau melunasi hutang, bisa mengganti biaya pemakaman. Nah, ini bisa memodalkan umroh dan haji, atau bisa untuk
memberangkatkan ahli waris itu umroh, seperti itu. Bisa menyiapkan biaya hidup ahli waris ya, dana pendidikan. Nah, Bapak Ibu ya, ini di sini kita akan menjelaskan tentang rincian tabungan ikhtiar umroh. Ini harus kita jelaskan bahwa di tahun pertama dari uang yang Bapak Ibu tabungkan, ya kan, maka ada alokasi-alokasi, ya kan, di tahun pertama sebesar 125.000 untuk manajemen investasi, perusahaan dan ujroh, dan sebesar 65.000 untuk tabaru. Lalu untuk saldo tabungannya adalah sebesar 110.000. Ini di tahun pertama Bapak Ibu ya. Lalu di tahun kedua sampai dengan tahun ke-10 itu untuk tabarunya adalah 65.000, selebihnya adalah untuk saldo tabungan sebesar 235.000. Nah, di tahun ke-10 karena ada nilai bagi hasil sesuai syariah yang ditabungkan selama 10 tahun, maka nilai saldo tabungannya Bapak Ibu ya, itu nilainya adalah sama dengan nilai setorannya, yaitu sebesar 36 juta. Nah, sementara itu ada potensi royalti atau gaji bulanan ikhtiar umroh adalah sebesar 37,8 miliar per bulan. Ini adalah potensi ya yang bisa kita dapatkan. Itu apabila gagal hanya berhasil 1% dengan membangun agen duplikasi, masih ada potensi 378 juta per bulan. Nah, apabila duplikasi lebih dari 5 orang, ya tentu hasilnya akan lebih besar, lebih dahsyat lagi. Nah, potensi penghasilan ini tentu sangat bisa digunakan untuk semua program. Nah, di sini ada juga Ikhtiar Plus 503.000, Ikhtiar Umroh 353.000, tahun berdaya 200.000. Jadi di sini adalah menjadi pilihan Bapak Ibu ya, mendapatkan 2 opsi. Kalau Ikhtiar Plus 503.000, dia mendapatkan 2 opsi proteksi untuk usia 55 tahun dan usia di atas 55 tahun sampai dengan 64 tahun. Nah, ini santunan meninggal biasa 55 juta plus 2,5 juta. Nah, ini Ikhtiar Plus ya. Lalu mendapatkan porsi umroh senilai 1 juta, potensi ujroh ikhtiar umroh dan tahun berdaya, lalu mendapatkan royalti ikhtiar umroh dan ujroh pasangan serta reward. Tentu proteksi ini, 2 opsi ini sangat lebih besar ya dari hanya sekedar tahun saja. Seperti lalu yang ikhtiar umroh yaitu sebesar 535.000. Ini proteksi yang didapatkannya untuk usia 6 tahun sampai dengan 55 tahun. Jadi ada perbedaan ya di usia masuknya ya. Santunan meninggal biasa 55 juta. Mendapatkan potensi ujroh, ikhtiar umroh, dan potensi royalti ikhtiar umroh. Ini bisa menjadi pilihan yang Bapak Ibu awali ya. Lalu sedangkan yang tahun berdaya ini hanya 200.000. Nah, ini proteksinya untuk usia 5 tahun sampai dengan 64 tahun. Nah, ketika terjadi meninggal dunia karena sakit ya, meninggal dunia biasa, maka mendapatkan santunan senilai 2,5 juta. Nah, mendapatkan porsi umroh 500.000, juga mendapatkan potensi ujroh ikhtiar umroh 50%, potensi ujroh ikhtiar pro 50%, dan potensi ujroh pasangan dan reward tahun berdaya. Nah, semua ini merupakan sebuah pilihan ya yang sangat Bapak Ibu bisa pilih, mau ikhtiar plus, ikhtiar umroh, ataupun tahun berdaya. Nah, kesimpulannya Bapak Ibu, waktu terus melaju, bahagiakan orang-orang tercinta secepatnya. Kondisi saat ini adalah hasil keputusan masa lalu. Kondisi Anda di masa depan adalah keputusan Anda saat ini. Mari kita bangun aset berdaya sekarang juga, bersama komunitas Indonesia, saling bantu, saling berdaya. Jadi, mengejar kesuksesan bermanfaat untuk orang lain. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga menikmati kesuksesan. Jadi, Bapak Ibu, segeralah take action, hubungi pemenang Anda untuk pendaftaran. Silakan transfer ke BCA Syariah PT KIS Indonesia Berdaya. Selamat bergabung Bapak Ibu di program Tahun Berdaya. Insya Allah informasi mengenai cara bergabung atau jika ada pertanyaan lainnya silakan berkonsultasi kepada orang yang mengundang Anda.
Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Semoga ini bermanfaat. Saya akhiri. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, luar biasa. Terima kasih Pak Ustadz Rahmani. Keren. Ya, luar biasa. Oke, teman-teman, insya Allah apa yang disampaikan beliau tadi informasi sangat luar biasa. Insya Allah ini menjadi solusi buat Bapak Ibu semuanya, ya. Insya Allah ini juga bisa menjadi jawaban atas doa-doa Bapak Ibu semuanya. Dan Amin. Bapak Ibu, selanjutnya ini akan kita masuk ke sesi 2 ya, yaitu sesi tanya Ya, jawab jawab. ya Ustadz ya. Ya. Oke, bagi Bapak Ibu semuanya yang belum paham, belum jelas, silakan Bapak Ibu bisa bertanya dengan cara raise hand atau bisa ketik di kolom chat Zoom ya. Saya persilakan Bapak Ibu. Jadi dari apa yang disampaikan oleh beliau tadi atau dipaparkan beliau tadi, kalau ada hal yang memang belum paham, belum jelas, segera ditanyakan Bapak Ibu ya. Jangan sampai nanti begitu Zoom sudah selesai, baru bingung ya, baru nanya-nanya. Iya. Kalau bisa mau beliau masih ada di ruang Zoom, segera tanyakan Bapak Ibu, ya. Bisa raise hand atau bisa ketik di kolom chat Zoom Bapak Ibu. Ya, saya doakan siapapun yang hadir pada malam hari ini, ya, insya Allah ya, ya tahun ini bisa berangkat umroh bareng. Saya Amin. doakan juga, kita doakan juga semoga tahun depan juga bisa haji furoda ya Pak Ustadz Rohmani, Pak Mustafa ya. Amin. Amin Amin. ya. Amin. Amin kan Bapak Ibu. Amin. Ya, Amin. siapa tahu ini adalah jawaban atas doa-doa Bapak Ibu semuanya. Amin ya rabbal alamin. Oke, oke Bapak Ibu silakan kalau ada yang mau bertanya, bisa tentang programnya atau tentang mungkin potensinya atau tentang hal yang memang belum paham Bapak Ibu, atau cara menjalankannya atau cara memulainya, silakan kalau ada yang bertanya. Di sini ada 36 ya. Tadi ada beberapa teman Kolom yang chat ada Pak Trian. mungkin masuknya ada ya. Di kolom chat ada Oke, itu. kolom chat. Oh ya, dari Pak Ari ya. Ini Si. sistem menabung atau seperti apa? Ini perlu ajak orang juga nggak? Nah, itu dari Pak Ari. Mungkin bisa dijelaskan Pak Ustadz? Ini sistem menabung atau seperti apa? Ini sepertinya beliau tadi mungkin agak telat nih kayaknya Pak Ari masuk ini tadi. Iya, setelah terus kemudian keluar lagi kayaknya. Oh Keluar. iya, betul. Maaf, keluar dulu. Tapi nggak Izin apa-apa keluar nanti lagi. di rekaman Zoom nanti kita bisa share juga ya. Gitu. Ustadz Rohmani, Iya, saya bantu betul jawab. sekali. Karena mungkin Oh belum. yang tadi ini menabung atau apa tadi? Atau seperti apa? Dan perlu ngajak orang juga nggak? Ya. Oh iya, ya seperti yang tadi dijelaskan Bapak Ibu ya, bahwa di di sini program tahun berdaya ini seperti yang disampaikan tadi ya, itu adalah program ya ada mengajaknya juga gitu, ada mengajaknya juga. Tadi yang di sisi akhir kan dijelaskan kalau yang menabung itu ada di program ikhtiar umroh gitu dan juga ikhtiar pro. Jadi ada dua program kan, ada tahun berdaya, ikhtiar pro dan ikhtiar umroh kan gitu. Nah, yang menabungnya itu adalah di dua program tersebut, yaitu di program ikhtiar umroh dan ikhtiar pro ya yang disampaikan sebelumnya. Nah, sementara kalau di tahun berdaya itu kita tidak menabung, gitu. Kita hanya membayar Sedekah. satu kali Kabar. saja dalam setahun, gitu. Satu kali saja dalam setahun dan berlaku dalam 1 tahun berjalan ya. Nah, nanti di tahun kedua kita kembali memberi kontribusi. Kalau kontribusinya berbeda antara tahun pertama dan tahun kedua. Lalu di tahun pertama kita berkontribusi sejumlah 200.000 per tahun, nah di tahun kedua hanya 150.000 per tahun. Begitu Bapak Ibu. Ya. Dan tadi ngajaknya sebenarnya nggak wajib ya Pak Ustadz ya, nggak wajib. Jadi
Silakan Oh iya. yang mau pasif silakan gitu kan, yang mau aktif ya lebih untung gitu. Tapi insya Allah yang pasif pun yang artinya tidak ngajak orang itu ya tidak tidak rugi ya, artinya tetap untung juga gitu, tetap dapat manfaat ya ketika kita tidak ajak. Bukan seperti kita bisnis yang umumnya di luar sana kalau nggak ngajak rugi gitu. Tapi di sini tentu adalah pilihannya ada dua ya, satu kepastian dua pilihan tadi ya sudah dijelaskan oleh Pak Ustadz Rohmani. Begitu Pak Ari. Semoga bisa memahami ya. Nanti bisa diulang ya di YouTube ya. Insya Allah besok kita upload untuk rekaman Zoom-nya. Ya, luar biasa ya. Insya Allah tadi sudah disebutkan ya ada kepastian ya, perlu digarisbawahi tuh kepastian mau aktif mau pasif ya Pak Mustafa ya. Ya, betul. Semuanya bisa bisa Tetap untung. bisa umroh dalam kondisi sehat maupun Semua bisa umroh, bisa raih pahala dalam kondisi umroh. sehat. Ini satu gambaran yang luar Yes, biasa betul seperti sekali. halnya kemarin di apa rekan kita almarhum ya Bapak Ai atau Bapak Syarif Mansur Yasef, Masya Allah ya. Saya juga kagum ya, berarti beliau mendidik putranya dan istrinya sangat luar biasa. Karena dari sebagian dana yang beliau terima ataupun keluarga terima langsung dijadikan sebagai badal umroh gitu. Ya beliau ada yang paket 2 juta kalau tidak salah gitu, Masya Allah. Dan kemudian juga putranya pun, Pak, saya mau meneruskan perjuangan ayah saya. Saya mau lanjutkan dan ikut program ini juga. Dan saya insya Allah akan syiar juga bersama Ustadz Rohmani, Masya Allah. Itu satu hal yang membuat saya tergerak dan Masya Allah ya. Berarti luar biasa nih almarhum dan terhalu. Dan kemarin sudah kita broadcast juga ke 1.400, kurang lebih 1.400 mitra Kis Budaya dan semua mengaminkan dan mendoakan ya kepada almarhum. Dan ini satu hal yang sangat dahsyat Bapak Ibu ketika dalam satu komunitas, ketika dalam keadaan ya kita meninggal, kita didoakan oleh ribuan mitra kita. Ya, makanya saya juga salut dengan timnya Pak Arif ya, Pak Trian yang punya visi 1 juta peserta. Bayangkan ketika nanti ya, ketika kita tiada didoakan oleh 1 juta mitra Kis Berdaya, Masya Allah. Itu satu hal yang menurut saya harus kita perjuangkan nih, Pak Trian dan Pak Arif ya, mencapai Siap, 1 juta komunitas siap. dan bayangkan dikirim doa oleh 1 juta peserta gitu. Ya Allah ya. Kita aja mungkin kalau Luar mohon biasa. maaf ya, Subhanallah. subhanallah betul. Kalau kita meninggal di lingkungan sebagai orang biasa, mungkin kisaran keluarga atau mungkin juga ya Tetangga. sekitar gitu, tetangga sekitar gitu. Ini ribuan kalau saat ini mungkin kita ngomong ribuan ya. Satu bentuk hal yang insya Allah akan meringankan dari segala bentuk dan mungkin juga menjadi satu amalan yang luar biasa dan juga menjadi pemupus semua dosa-dosa dan insya Allah akan menjadi sebuah amal soleh yang luar biasa. Dan tentunya bagi Anda para peserta yang sudah berkontribusi di ikhtiar umroh dan ta'awun berdaya ini ya tentu menjadi satu amal soleh. Bayangkan ketika dibadal umrohkan, maka ini menjadi sebuah pahala umroh gitu kan. Dan siapa yang mendapat pahala umroh itu? Kira-kira siapa Pak Trian, Pak Ustadz? Ya kita semuanya, Pak Kita Mustafa. semua peserta dapat pahala yang sama tanpa mengurangi pahala Baitullah. Betul Ustadz Rahmani yang mungkin bisa beri gambaran Ustadz. Ya, jadi memang ya ta'awun itu kan tolong menolong, Betul. ya kan? Seperti judulnya kan tolong menolong kan gitu. Ya, Tolong dalam kebaikan dan ketakwaan. insya Allah. Ya seperti yang terjadi dengan almarhum kemarin kan sesuatu yang cukup mengejutkan sebetulnya ya, mengejutkan kami semua kan. Dan beliau terakhir itu memang setiap ketemu kami gitu ya, ketemu saya kan itu selalu memberikan data baru, gitu. Data baru dari jamaahnya untuk ikut program ikhtiar umroh dan ta'awun. Nah karena program ta'awun kan ini termasuk program baru, jadi sosialisasinya sampai terakhir kemarin itu belum belum maksimal gitu, karena memang masih masa masa terbit ya dari program tahun ini. Tapi dari situ menjadi sebuah kesadaran ya, kesadaran buat kami semua, buat saya juga ya, betapa manfaat dari program tahun ini betul-betul menjadi sebuah keperluan lah gitu, keperluan buat kita yang hidup ya, keperluan buat kita yang hidup ini perlu menyiapkan sesuatu buat yang untuk anak-anak lah,
ya kan, untuk yang ditinggalkan kan, itu sangat terasa sekali gitu pas terjadi sesuatu. Walaupun sudah dijelaskan gitu, karena kan penjelasan itu suka lewat aja kan gitu, tapi ketika ada sebuah kejadian itu betul-betul terjadi, dan proses dari klaim dana ta'awun juga sangat begitu cepat ya, tidak tidak sampai 1 pekan, tidak sampai 7 hari itu sudah cair gitu dananya. Jadi ini saya pikir ini sangat luar biasa ya program ta'awun ini gitu. Seperti itu. Jadi buat Bapak Ibu, buat ini ya yang masih memiliki apa namanya, ayolah kita bangun nih, kita manfaatkan program tahun ini gitu sebaik-baiknya, karena sangat terasa manfaatnya sih buat buat warga ya, buat komunitas gitu. Itu sangat terasa sekali, apalagi yang buat apa, jamaah travel ini, travel ini mudah-mudahan bisa memanfaatkan program ini. Ya, betul sekali Pak Ustadz Rohmani. Ini luar biasa nih program tahun budaya ini. Ya, cukup dengan 200.000 per tahun di tahun pertama, ya 150.000 di tahun kedua dan seterusnya. Tapi manfaatnya sangat luar biasa Bapak Ibu. Apalagi kalau dilihat dari potensi income-nya ya itu ya, potensi bisnisnya ini wow luar biasa ya. Bahkan di situ Bapak Ibu kalau ini betul-betul berkembang tim ya, bisa mendapatkan umroh gratis ya, bisa mendapatkan mobil ya, bisa mendapatkan rumah juga luar biasa. Artinya apa? Ya, dengan 600.000 per hari atau 400 rupiah ya, enam enam ratus ratus rupiah rupiah Pak, per bukan hari, 600.000. 600 ya 600 perak, sorry Nah, sorry, 600 rupiah per hari atau 400 rupiah per hari, teman-teman punya punya peluang gitu loh, punya kesempatan untuk bisa umroh gratis gitu loh. Ini kan keren Bapak Ibu. Ya, hanya cukup apa ya? Bantu dua, ajak dua kan gitu loh tadi. yes Luar Pak. biasa ya. Di kolom chat ada Duplikasinya kan pertanyaan Miss, gitu. Pak Kan Trian. keren. Keren sekali ya, betul. Oke, siap. Kolom chat. Iya, Bapak Ibu, ya ini ada pertanyaan. Kalau untuk tahun paket family itu pembayarannya 200 kali berapa orang? Atau ini gimana nih? Berapa orang atau bagaimana? Maksudnya gimana nih, Pak? Kalau untuk tahun paket family pembayarannya 200 kali 3 kali ya. Family itu kan 3 ID ya, Pak Mustafa ya. Iya, betul. Berarti 600 ya. Iya. Nah, kalau berapa orangnya ya bisa 1 orang, bisa 3 orang. Iya. 1 orang sih sorry ya. 3 ID ya gitu ya, Pak Mustafa ya. Kalau untuk yang tahun Satu itu boleh orang 4 Pak. Kalau yang tahun boleh 4. boleh 4 ya. Ya, Boleh 4. Iya, untuk tahun oke. boleh 4. Siap, 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 siap. Iya. Oke, gitu ya, Pak. Siapa nih? Pak Saya Fayaza biasa. atau Bu Fayaza ini? Oke, selanjutnya Pak Nayoko. Dana 600.000 dikelola kemana? Bisnis ini harus aman, amanah, nyaman, karena urusan dunia akhirat. Dulu ada konsep bisnis umroh yang digagas PT SBL, Madiun ternyata tidak aman. Tidak amanah, akhirnya bubar manajemennya. Nah ini gimana Pak Mustafa atau Pak Ustadz Rahmani? Bisa ditanggapi. Nah ini Karena Pak beliau ini tadi telat Pak masuknya. biasa. Ini Pak atau Bu ya? Bu, Pak atau Pak Nayoko. Mungkin izin Pak Nayoko. Berarti di Madiun ya Bapak ya? Atau Ibu ini? Ya izin menyampaikan ya. Tentu sangat jauh berbeda ya. PT SBL ini adalah perseorangan atau perseroan terbatas atau perusahaan perseorangan. Dan tentunya dari sisi apa namanya konsep dan juga secara pengelolaan juga secara izin juga berbeda sekali. Kalau SBL ini kan sebagai sebuah perusahaan perseorangan, ketika dana masuk mau diapain aja terserah si ownernya gitu. Setelah terserah si pemilik perusahaan. Mau dia pakai VA, mau pakai apa ya tentu terserah perseorangan. Yang pada akhirnya mungkin akan terjadi mismanagement ya atau pengelolaan dana yang keliru. Di mana dana tersebut akhirnya digunakan untuk keperluan pribadi, untuk gaya hidup ownernya, membeli mobil mewah segala macam gitu ya atau juga ya tadi mismanagement dengan dana tersebut akhirnya
digunakan untuk ya memberangkatkan travel umroh ataupun jamaah umroh yang periode sebelumnya gitu, yang ternyata uangnya udah kepake seperti itu. Itu sangat berbeda. Sedangkan konsep dari Ta'awun Berdaya PT KIS Indonesia Daerah Mana PT ASKI ini, ya tentu ini perusahaan yang berizin OJK, ya sudah punya legal dari OJK itu sendiri. Lalu kemudian yang berikutnya tentu juga dari sisi DSN MUI ya sudah memiliki itu tadi. Lalu secara audit ya, pengawasan dan juga laporan keuangan itu wajib harus dilaporkan setiap 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun itu harus dilaporkan kondisi keuangan perusahaan. Dan berbeda sekali dengan tadi ya, perusahaan yang Bapak sebutkan tadi, ya itu berbeda sekali. Tidak ada laporan, tidak ada ya mereka pakai untuk diri mereka sendiri, tidak ada laporan keuangannya segala macam. Jadi ini berbeda, Pak ya, Pak atau Bu Nayoko ya, itu berbeda sekali. Dan tentu pelajaran itu menjadi satu pelajaran yang kita harus, waduh, mohon izin nih, tadi terjadi kesalahan teknis di sinyal. Ya, saya ulang ya. Artinya saya ulangi bahwa perusahaan tadi yang disebut oleh Ibu Nayoko atau Pak Nayoko itu berbeda sekali, yaitu perusahaan perseorangan, tidak ada izin OJK-nya karena memang bukan lembaga keuangan ya. Dan kemudian juga di PT ASKI ini ada satu modal kolateral yang menjadi satu jaminan, yaitu sekitar 60 miliar ya perusahaan ASKI ini alokasikan ya, disetor dan ditahan. Dan tentu perusahaan ASKI ini mendapat bagi hasil untuk operasional perusahaan. Akhirnya dana dari nasabah atau peserta tidak akan dicawe-cawe. Lalu kemudian ketika ada bagi hasil secara ujroh tadi dengan potensi besar, tentu itu sudah perhitungan secara sistem yang sudah diatur dan dikelola secara aman. Dan juga di konsep kita juga bukan hanya semata hanya mengandalkan new member saja, tapi juga dari sisi repeat order, dari sisi tahun ini tahunan, kemudian dari sisi ikhtiar umroh adalah bulanan, tentu secara cash flow perusahaan dan secara apa namanya perhitungan ujroh ini menjadi aman ya, tidak akan terjadi overpaid seperti itu. Dan kemudian tadi secara pengelolaan dananya juga tidak semena-mena PT ASKI ini ketika memakai dana aja harus ada rapat ya pemegang saham, kemudian ada pelaporan kepada pihak ya komisaris, kepada direktur segala macam, kepada DSN MUI, kepada OJK itu juga harus dilaporkan. Jadi insya Allah ini berbeda sekali ya Pak atau Bu Nayoko, mohon maaf tadi tidak sebutkan juga. Seperti itu Pak Trian. Beda Pak, beda sekali, beda sekali. Oke, ya tentu sangat beda sekali ya Bapak Ibu ya. Beda Ya, sekali. karena setahu saya yang namanya PT SPL itu bukan lembaga keuangan syariah ya, tapi Betul, PT perseorangan. Ya artinya dana yang masuk ya itu terserah ownernya mau dipakai apa itu. Seperti betul. itu. Dan ya seperti itulah akhirnya faktanya ya seperti yang tadi Pak Tidak akan banyak Noyoko lebar ya. bahas SBL-nya lah. Artinya itu jadi Iya, evaluasi kita saja dan tentu saya iya. pribadi pun apa ya waktu itu sempat juga mengikuti dalam tanda kutip memantau ya dan saya melihat ini ada potensi-potensi fraud, ada potensi scam. Dan pada prinsipnya saya juga tidak ikut andil dalam ke sana meskipun diajak-ajak ya karena ada satu konsep yang mungkin tidak apa namanya tidak sesuai dengan core saya dan kemudian saya juga paham bagaimana menghitung marketing plan, bagaimana melihat sisi regulasi dan legalitas perusahaan, dan kemudian insya Allah dari pengalaman itu kita membuat sesuatu yang baik lah ya, dan jangka panjang, sustainable, dan tentunya berkelanjutan dan memberi dampak positif untuk banyak orang. Seperti itu Pak Trian. Oke, baik. Nah, ini ada pertanyaan Mungkin Pak selanjutnya Arif nih mau Pak nyambahin Mustafa. mungkin Pak Arif. Menambahkan. Silakan Pak Arif. Ini kayaknya Assalamualaikum. tergelitik kayak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Silakan Pak Arif. tadi menarik ya penjelasan dari Ustaz Mustafa ya. Saya mungkin izin sedikit, Pak Kan ini bisa di-share nggak? Ini Pak Mustafa. Boleh, boleh. Pak Arif kan sudah co-host ya, kalau tidak salah. Mungkin Pak Panji tadi sudah setting. Oke, oke. Saya izin teman-teman ya. Ini juga bisa kita lakukan namanya riset ya teman-teman ya. Ya, ya. Maksudnya gimana? Ya kalau kita bisnis kan tidak serta-merta kita bergabung atau apa gitu ya. Nah, saya kebetulan sebelum memulai ini teman-teman, saya juga riset langsung ke perusahaannya. Nih, kalau saya tunjukkan ini ya, ini adalah website ASKI ya, teman-teman ya. Nah, di sini ya,
kalau kita masuk ke tentang kami, itu ada folder kelengkapan dokumen laporan keuangan. Saya Mantap. baru kali ini teman-teman ya, ini kita buka ya. Ini dari 2015 sampai 2004 itu terpublish teman-teman. Sangat Masya Allah. terbuka, sangat transparan. Kalau kita buka nih ya, mulai dari bulan Desember laporan keuangan itu ada semua teman-teman. Ya. Saya nggak belum pernah ya menemukan perusahaan yang apa ya, yang seperti perusahaan TBK kan dilaporkan. Ini setiap bulan ada teman-teman. Nah, kalau mungkin di pesan yang sebelumnya mungkin yang A, B, C, D ya tidak berani ngelakuin seperti ini. Kenapa? Ya karena mungkin nggak transparan, teman-teman. Tapi di perusahaan kita ini semua terpublish, teman-teman. Ya. Nah, silakan teman-teman pelajari ya, karena bagaimanapun dalam bisnis kita kan tidak hanya berpikir bulan ini atau tahun ini gitu ya. Tapi kan di project kita sama-sama ini kan kita tidak hanya untuk kita ya, tapi bisa diwariskan. Nah, kita harus pastikan kita bermitra dengan siapa. Kebetulan saya tinggal di Bogor ya, dan saya sudah datang ke kantornya gitu ya, melihat langsung seperti apa perusahaannya. Terus saya bukain semua data-data yang ada di sini ya, konten-kontennya semua sangat apa ya terbuka gitu ya. Nah ini apa bisa menjadi salah satu opsi buat teman-teman ya untuk ikut mempelajari, meriset ya, apakah perusahaan ini layak untuk menjadi kendaraan kita bersama. Ya, karena kalau sudah eh, kendaraannya sudah benar gitu ya, insya Allah ya, mudah-mudahan ya, kita tinggal menjalankan saja ya. Menjalankan ini dengan penuh sukacita. Kenapa? Yang kita lakukan adalah mengajak kepada kebaikan ya. Ya, secara bisnis masuk dalam kategori syariah, insya Allah kita juga aman ya. Karena pengalaman kita semuanya, kalau kita ngebangun bisnis berbasis komunitas, pasti yang ditanya apa? Legalitasnya gitu ya. Terus apa? Syar'i apa enggak kan gitu kan? Itu sudah beres semuanya insya Allah ya. Teman-teman sudah beres semuanya ya. Tinggal ya kita bersilaturahim ya, ya, terus mengajak mengenalkan program ini ya, terus membantu mereka. Hanya itu yang kita ulang-ulang, insya Allah isinya semua jariah pahala buat kita semua, buat komunitas. Itu mungkin Ustaz, tambahnya sedikit. Biasa ini. Pak Yos, silakan Pak Yos. Ini inspirasi baru lagi ya Pak Yos ya hari ini. Ya itu Pak Topa. Kenapa saya bilang kenapa bisnis kita ini luar biasa. Insya Allah Pak Arif. Bisnis komunitas ini luar biasa. Walaupun kita jauh, yang penting itu memang karena memang ilmu itu tidak bisa kita dapatkan sekaligus ya. Betul. Karena itu pembangun semangat juga, pembangun ilmu itu hadir ke majelis. Sama dengan ini, bisnis kita ini majelisnya ini Bapak dan Ibu. Ya, penerangannya apa walaupun mungkin barangkali itu ke itu aja yang diulang. Kalau menurut guru saya, kalau itu juga yang akan diulang pasti ada satu sisi nanti yang penekanannya akan berbeda. Ya, nah apalagi ini eh, usaha yang harus kita pahami. Ya, kalau memang kita sami ana atau ana jalan-jalan, tapi tetap kita harus apa namanya ya, harus belajar karena tidak semua orang eh, bisa cepat paham gitu. Termasuk kita juga tentu harus belajar dan tentu bertabayun ke yang konsepnya. Dalam hal ini tentu dalam setiap Zoom kita, Zoom resmi ini selalu didampingi oleh Pak Tova, CEO kita, ya. Dan juga dapat informasi-informasi lain dari orang-orang yang luar biasa. Seperti Pak Arief tadi barangkali ya, risetnya luar biasa. Karena memang orang orang riset sepertinya ini ya. Betul. Ya Pak Arief ya. Beliau Nah, manajemennya dahsyat iya, sekali. Beliau Masya Allah. asesmen juga sering asesmen juga. Iya, luar biasa. Kalau saya, Yang corporate beliau Pak. iya. Keren. Kalau yang namanya pegawai lebih banyak bekerja di kantor, tapi merisetnya lihat-lihat ujung-ujung dikit-dikit, gitu biasanya. Dan lihat kebiasaan ya, kebiasaan kita itu kan memang pandainya dipaksa, Bapak dan Ibu. Ya, kalau tidak ada pemaksaan tidak bisa, ya. Dan juga apa kemudahan gitu biasanya, pemaksaan dan kemudahan. Di sini ini kemudahannya sudah ada. Mau pilih setahun, mau aman setahun ya ikut yang ikhtiar pro ada setahun dan ada bulanan tabungan. Tapi setidak-tidaknya ikut yang tahun berdaya ya Pak Tova ya. Tapi Betul. berjalan kita nabung lah gitu. Nabungnya dipaksakan Bapak dan Ibu. Seperti almarhum tadi Bapak dan Ibu itu luar biasa sekali ya.
Setiap hari tadi saya dapat informasi Pak Romani sampaikan setiap hari bawa informasi ya, berapa besar pahala beliau itu ya disambah dengan tentu dapat ujroh di dunianya karena eh, dia biasanya sepaket itu ya sepaket. Nah bisnis mana lagi, usaha mana lagi, ya akhiratnya aman, dunianya juga aman ya. Kalau ceritanya berarti kereta mana lagi ya. Semua transparan, tinggal lihat website ya, tinggal lihat cari informasinya. Seperti saya dulu juga ketika baru bergabung Bapak dan Ibu saya memang bertabayun dulu. Karena bagi saya memang asuransi itu haram gitu ya. Tapi asuransi yang mana? Karena saya juga korban Bapak dan Ibu. Tapi ketika saya jadi korban apakah saya diam? Ya, tidak bisa ngapa-ngapain. Tentu cari, tentu harus kita kosongkan kelas kita. Berarti ini adalah pelajarannya gitu. Ya, pelajarannya. Banyak yang perlu ditampilkan. Kadang-kadang mungkin ini cobaan Allah. Ya, harus seperti itu Bapak dan Ibu menanggapi musibah itu. Kalau tidak, bukan musibah namanya. Ya, itu cobaan, cobaan. Kalau tidak musibah namanya kayak gitu. Ya, baik Bapak dan Ibu itu aja informasinya. Yang jelas Bapak dan Ibu melalui program ini wasilahnya sudah membawa saya ke Baitullah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baru umroh ya, baru umroh ya, baru umroh. Insya Allah sesuai dengan program yang step by step selalu diprogram diupayakan oleh manajemen Kisberdaya yang luar biasa ini. Tinggal kita sebenarnya ikut dan jalankan, belajar lagi, jalankan lagi, dan jangan menyerah itu saja. Ya, Betul. kadang-kadang kita ngundang orang dengan niat yang baik, kadang hasilnya tidak baik bagi orang gitu ya. Ini ngapain kok ngundang share. Ya, kita pelajari ya caranya. Ya, Bapak dan Ibu yang perlu diketahui itu saya selalu belajar. Saya selalu belajar. Belajarnya tentu ya masih 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 slow saya sebenarnya, tapi wasilahnya sudah membuat Allah. Allah sudah memanggil saya ke Baitullah, alhamdulillah. Dan ini ingin dijadikan program 1 tahun bagaimana itu yang perlu belajar lagi, ya diperkuat lagi. Di meeting-meeting seperti ini, di Zoom-Zoom seperti ini, Pak Tova juga ngajarkan, ada informasinya. Dua sehari kenalkan ke orang. Ya, kalau kita masih bekerja, ya dua sehari itu misalnya 1 jam atau 2 jam kita informasikan ke orang. Ya, dua orang pasti insya Allah. Hmm. Ya, karena 10% saja, insya Allah itu sebentar. Ya, tapi kalau belum dapat apakah patah? Jangan, ya, jangan. Karena kalau kita baru bergabung di bisnis ini berarti sama dengan orang yang baru merangkak. Masa ya anak merangkak nggak bisa berdiri dong nanti kita ya. Eh, Berhenti langsung saja. Baik itu saja Pak Tova. Bapak Ibu yang baru bergabung hari ini segera take action ya di Zoom ini ya, segera take action. Hubungi orang yang mengundangnya, pastikan ya. Kalau masih ragu, pastikan bertanya kepada orang yang tepat. Ya, orang yang tidak mengerti akan membawa Bapak Ibu ke arah yang tidak mengerti juga. Tanyanya ke tempat yang mengerti. Ya, Zoom ini sekarang tanya pada undang. Makasih Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, oke Bapak Bapak Ibu, eh, ini sudah pukul 21.30. Kira-kira lanjut gimana Pak Mustafa? Mungkin dua penanya lagi, tapi di kolom chat ada itu. Oke, Ingin menjawab pertanyaan di kolom chat iya, saja. iya. Tinggal menjawab chatting kolom chat saja. Oke, Atau satu lagi juga boleh. eh, Penanya, silakan Bapak Ibu. ya saya belum paham banget kok bisa umroh Ya. gratis sama satunya lagi sistem MLM gitu ya, binary system. Maaf belum paham. Nah itu Pak Mustafa, Pak Ustadz, silakan. Nih hadir juga Pak Buce nih. Pak Buce sudah hadir nih Pak Buce. Ini kebetulan putranya sedang sakit tadi diantar ke dokter. Semoga lekas sembuh Pak Buce putranya. Ya, amin. Nyimak dulu, Pak. Baik. Ya. Izin Pak Ustadz Romani ya langsung saya jawab karena waktu ya. Pak Muhar, Insya Allah. Salam kenal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kok bisa umroh gratis? Ya, tentu untuk bisa umroh gratis ini, selain kita ikut program Tawon Berdaya ataupun Ikhtiar Umroh, tadi juga ada pilihan Ikhtiar Plus ya. Silahkan, tentu ketika kita mau jalankan sistem afiliasinya ataupun sistem pemasaran dari program kita dengan satu kepastian dua pilihan tadi ya. Kepastiannya sebenarnya tidak wajib Pak untuk kita bisa syiar, tapi
Ketika kita ingin lebih cepat ya, lebih cepat hadir ke Baitullah, maka lakukan syiar. Lakukan syiar ini nanti Bapak nggak ngajak orang sebenarnya Pak. Sebenarnya tugas Bapak yang ngumpulin orang atau hadirkan ke Zoom gitu ya. Itu nggak ngajak, kita mengajak satu kebaikan gitu ya, insya Allah ya. Nah, di konsep kita ini yang luar biasa adalah baru menyampaikan saja itu sudah dianggap sebagai sebuah pahala, Pak. Itu baru menyampaikan, ini belum closing ini. Baru belum closing, kita nyampaikan untuk syiar ke Baitullah itu sudah dapat pahala. Dan suatu ketika dia berangkat karena ketukan kita, tentu kita juga masih dapat percikan pahala tadi gitu ya, karena beliau akhirnya oh iya ya saya harus ke Baitullah ya segera ya, oh iya ya mungkin karena saya belum mampu oleh karena itu saya berarti harus nabung ya, oh iya ya karena saya belum mampu mungkin juga saya harus bisa bersiar dulu nih, seperti itu. Artinya ini menjadi satu konsep yang luar biasa tadi ya. Lalu kemudian bagaimana bisa umroh gratis? Ya ada beberapa pilihan jalan menuju ke sana. Bapak syiar tahun berdaya bisa, Bapak syiar ikhtiar umroh boleh ya. Bapak syiar ikhtiar plus boleh, silahkan. Pilihannya banyak ya kalau Bapak pengen segera mendapatkan umroh gratis tadi. Nah kalau dari tabungan berarti ngajak 5 orang, tabungan umroh Anda setahun sudah gratis ya. Tapi kemudian jangan berhenti di situ. Ketika Bapak sudah membantu ya tadi sudah gratis tabungannya, bantulah 5 orang tadi juga supaya gratis juga nabungnya. Atau tadi ketika mereka saya belum sanggup nabung 10.000, kasih pilihan yang tahun berdaya 200.000 supaya dia dapat uangnya dulu, akhirnya dia bisa flash out setiap hari dapat kurang lebih 150.000 per hari, upgrade supaya dia mau jadi peserta ikhtiar umroh. Seperti itu Pak. Ya, ini menjadi satu hal yang menarik. Tahun berdaya ini adalah satu akselerator ya bagi yang belum mampu 10.000. Maka ikutlah yang tahun berdaya. Tapi jika yang sudah mampu, saran saya ambil ikhtiar plus ya. Ikut yang tahun berdaya plus ikhtiar umroh 503.000, lalu bulan berikutnya 10.000 sehari. Dan sekali lagi Bapak Ibu saya ingetin ya, supaya tidak berat, tolong ya lakukan 10.000 sehari. Jangan 300.000 per bulan, berat Pak, beda itu ya. Beda hitungan 300.000 per bulan dengan 10.000 sehari yang pada akhirnya kita merasa terbebani. Yang akhirnya banyak godaan-godaan, aduh ya ini buat yang lain, 300.000-nya, ini buat yang lain. Padahal ya kalau kita tahu bahwa kebaitulah adalah satu hal yang wajib yang harus kita penuhi sebagai umat muslim. Seperti itu. Jadi itu harus dilakukan. Oke. Kemudian juga sebaik-baiknya ketika memang kita masih punya jalan menuju, dalam artian ya, keperluan lain misalkan ada godaan untuk kita ambil saldo ini saya sering ya itu pastikan ya kalau bisa jangan dulu lah, tetap berikhtiar cara lain, masih banyak pintu-pintu rezeki yang lain, jangan ujuk-ujuk wah kayaknya nyerah deh, kayaknya nanti diambil aja saldonya deh, padahal niat Anda sudah ke Baitullah, sayang sekali itu ya, tergugurkan saat itu juga ketika langsung diambil untuk keperluan yang lain. Nah, kemudian tadi pertanyaan berikutnya dari Pak Sarkawi ya, ini BJM Banjarmasin semoga ya. Sistem MLM gitu ya, binari sistem, maaf belum paham. Jadi konsep kita programnya adalah program ta'awun ya, program tabaruk ya, tolong menolong dan juga ikhtiar umroh, program nabung. Di sini tidak ada yang dirugikan. Nah, di sini kalau kategori secara regulasi ini tidak masuk ke MLM. Kalau MLM itu masuknya dan ini kata ketua AP2LI ya, kata AP2LI ya, itu Bapak Andrew Susanto ya, bahwa yang namanya MLM itu bentuknya harus ada distribusi barang ya. Dan makanya namanya kan distributor ya, istilah member MLM itu adalah distributor. Nah, ini bukan. Nah, ini adalah produknya digital dan tentu regulasinya masuk ke regulasi keuangan syariah. Dan di sini kalau keuangan syariah adalah produknya jasa. Ya, jasa ini tentu mendapat satu manfaat bagi siapapun yang ikut. Dia ikut memasarkan atau tidak, dia sudah dapat manfaat di situ. Oke, itu manfaat saling tolong menolong, saling melindungi, saling berbagi resiko tadi, saling memastikan niatnya terpenuhi yaitu untuk hadir ke Baitullah ataupun niat-niat yang lain ya seperti itu. Lalu ketika nanti masuk ada ujrah-ujrah yang diterima, maka kami mengambil satu regulasi sesuai dengan fatwa MUI karena ini perusahaannya syariah aslinya, maka perusahaan pemasarannya pun juga harus memakai satu landasan ya untuk membuat marketing plan, membuat ujroh-ujroh yang bisa diberikan manfaat kepada banyak umat dibandingkan hanya melalui uh, Facebook Ads, Google Ads yang mungkin itu manfaatnya diterima oleh pemilik apa namanya perusahaan tadi ya, perusahaan Google ataupun perusahaan Facebook
atau perusahaan iklan. Kalau dulu kan mungkin kita kalau mau ngiklanin di TV, di radio, di koran. Nah, yang untung kan kalau ngiklan kan budgetnya besar, yang untung pemilik koran, pemilik majalah, pemilik televisi, pemilik radio yang untung ya. Dan konsep ini semua siapapun sebagai bintang iklannya bisa berkesempatan raih ujroh, bisa berkesempatan menaikkan derajat keluarganya, bisa meningkatkan sedekahnya, bisa meningkatkan infaknya, bisa meningkatkan wakafnya, dan tentunya bisa menunaikan ibadah umroh gratis dengan konsep ini, bisa menunaikan haji gratis dengan konsep ini. Jadi inilah konsep yang kita bangun supaya ya bayangkan ketika kami ya ada perusahaan dengan bangga budget iklan saya di Facebook itu tahu nggak Pak 1 miliar sebulan. Ada yang pernah dengar ya? Kalau 1 miliar itu diterima oleh 1.000 orang, mungkin ada yang berangkat umroh gratis tuh, atau bahkan 10.000 orang, ya mungkin ada yang bisa akhirnya infaknya naik, ya sedekahnya naik, kemudian juga mengangkat derajat keluarganya. Masya Allah, Pak. Saya lebih senang konsep yang seperti ini. Dan kami mengikuti landasan fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang PLBS, penjualan langsung berjenjang syariah, tahun 2009, tahun 2012. Insya Allah kita raih keberkahan dengan konsep ini, Pak, Bu, ya. Seperti itu, Pak Sarkawi. Untuk lebih detailnya nanti ada nih. Oh, bisa panjang lebar ya. Apa yang boleh, apa yang nggak boleh. Dan tadi si ketentuan di attention sudah kita jelaskan. Semua potensi ujroh, potensi reward dilarang dijadikan status. Tapi kalau misalkan di Japri boleh, boleh selama untuk follow up ya, follow up untuk follow up. Pak, selain nabung di sini juga ada kesempatan umroh gratis loh. Itu boleh kita follow up seperti itu. Tapi tidak boleh di status sosmed atau Facebook atau WhatsApp. Ini potensi 37,8 miliar. Ini kita bisa dapat mobil. Itu tidak diperkenankan. Seperti itu, Pak, Bu. Semoga bisa mendapat pencerahan. Nah, saat ini udah 1.40. Nah, sebelum saya akhiri, kalau untuk agenda ya, kita nanti hari Minggu ada Zoom. Kita beralih malam lagi, Pak Yos, mohon izin karena permintaan. Dan semoga pukul 20 dan pembicara kita, ini spesial nih ya. Ini udah sudah nggak sabar jadi pembicara sebenarnya beliau ini ya. Mohon izin juga Pak Arief ya, leadernya kita berikan kesempatan. Pak Arief belum berkenan. Ya, hanya Pak Trian insya Allah nanti akan menjadi pembicara pemateri kita di hari Ahad malam pukul 20. Tentu dengan pengalaman beliau nanti bisa memberikan sharing ya, materi ataupun ikhtiar umroh ini dengan dahsyat, dan tentu akan memberikan satu dampak closing yang tinggi insya Allah. Jadi pastikan hadir dan menghadirkan Bapak Ibu pembicara kita, pemateri kita dahsyat sekali Pak Trian ini, dan beliau juga sudah apa namanya closing banyak juga, timnya sudah berkembang juga Masya Allah ya, dari Blora beliau. Dan tentu pastikan hadir menghadirkan, dan insya Allah nanti kita bisa mengajak ya Zoom di Minggu malam pukul 20 untuk. Dan sebagai pengingat sekali lagi mohon tidak share link Zoom dengan broadcast ya. Link Zoom ini tidak diperbolehkan untuk di-share secara broadcast untuk menghindari hal-hal yang diinginkan ya, tidak diinginkan gitu ya. Jadi link Zoom itu baru kita berikan kepada orang yang benar-benar serius mau hadir. Jadi itu juga akan membantu kita untuk bisa apa? Bisa memastikan oh ini undangan saya, oh ini undangan saya. Itu sekali lagi ya diingatkan kepada timnya. Lalu kemudian hari Selasa ada acara di Bogor ya, seminar offline di kantor ASKI Bogor. Insya Allah saya pembicaranya pukul 1 siang. Mohon bagi rekan-rekan yang punya saudara atau rekan di wilayah Bogor dan sekitarnya pukul 1 siang ya, silakan undang. Kemudian hari Kamis tanggal 5, hari Rabu juga ada Zoom ya. Kemudian hari Kamis kita ada seminar offline, Insya Allah Solo dalam konfirmasi dan Madiun ya. Insya Allah kita di Madiun. Kemudian hari Jumat dan hari Minggu lagi seperti biasa. Terima kasih Bapak Ibu. Semoga apa yang kita cita-citakan, apa yang kita oh ya, hari Sabtu juga ada di kantor Pos Bale Endah. Ini konsep Pak Buce dan tim ini adalah untuk menggalang teman-teman yang membentuk satu fundraiser gitu Pak Buce. Atau siapa Pak Buce? Mungkin singkat Pak Buce. Hari Sabtu Pak Buce. Ya, maaf ditutup itunya kamera. Ya, silakan.
Ya, mohon izin sedikit menginformasikan untuk besok bagi yang ada di Bandung ya, atau ada keluarga teman yang ada di Bandung, boleh datang agak jauh sih ya, di Kabupaten Bandung, di kantor pos Balai Endra 1. Kita ngadain The Power of Crowdfunding ya, dengan program Tahun Berdaya. Jadi ini luar biasa, Tahun Berdaya ini multi manfaat sekali. Dengan Tahun Berdaya, konsepnya akan membangun donasi yang berkelanjutan, yang sustainable ya, bagi yayasan, lembaga, organisasi, komunitas, dan kelompok masyarakat, apakah itu RW, DKM, majelis taklim gitu, supaya mereka punya penghasilan secara kesinambungan, dan juga para pengurusnya punya gaji bulanan dengan konsep yang disiapkan oleh program Tahun Berdaya dan didukung oleh IT yang sudah mumpuni ya, yang sudah matang 100%. Gitu Pak Mustafa, terima kasih. Siap Pak Buja, terima kasih. Mungkin ada penutup dari Pak Ustadz Rohmani sebelum ditutup. Eh, sudah cukup Pak. Cukup ya. Berarti ya, Masya Allah ya. Silakan mungkin Pak Trian untuk close. Oke, baik. Ya, terima kasih pada teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya sudah pada malam hari ini, terutama Bapak Ibu yang berkontribusi pada malam hari ini. Ya, terima kasih Pak Mustafa, terima kasih Pak Ustadz Rohmani, Pak Arif, Pak Yose, ya, Pak Buce. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah terlibat pada malam hari ini. Insya Allah semuanya akan menjadi jariah pahala Bapak Ibu semuanya. Dan sekali lagi, materi malam hari ini sangat luar biasa ya, Tahun Berdaya. Semoga ini menjadi solusi ya yang Bapak Ibu cari selama ini. Semoga ini adalah jawaban doa-doa Bapak Ibu selama ini ya, supaya Bapak Ibu bisa mewujudkan impian-impian yang terbaik buat orang-orang yang Bapak Ibu cintai ya. Bismillah ya, amin ya. Oke, kita akan ketemu lagi nanti di acara yang lebih keren lagi nih, luar biasa hari Minggu ya. Ya, program ikhtiar umrah ya, hadirkan sebanyak mungkin tim Bapak Ibu dan Bapak Ibu untuk hadir nanti hari Minggu jam 20 ya. Dimulai dari sekarang, insya Allah share Bapak Ibu bernilai pahala, bernilai jariah, apalagi nanti kalau mereka betul-betul bisa berubah masa depannya ya. Insya Allah, amin ya. Amin, amin. Oke, kita akan tutup pertemuan Zoom pada malam hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama ya Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair buat semuanya. Pak Ustadz Rohmani, Pak Trian, Pak Arif, Pak Buce, Pak Yos, jazakallah, dan teman-teman tim siar Tahun dan Ikhtiar Umroh dimanapun berada, jazakumullah khair. Sampai jumpa di Zoom berikutnya. Silakan Pak Panji untuk Dunia sedang bersedih, kita sedang diuji untuk saling peduli, untuk saling mengerti. Banyak yang kesulitan, banyak yang kelaparan, semua tidak berdaya, semua saudara kita. Akan tiba masanya, terang kembali datang, semua akan indah pada waktunya. Bersama saling membantu, memberi pada yang butuh. Percayalah kita bisa melewati semua